Tema homili saya sore ini tentang pencobaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pencobaan bisa dialami oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Yesus pun mengalami pencobaan. Seperti yang dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini, Markus bab 1 ayat 12 sampai dengan 15. Di ayat 12 dikatakan begini. Segera sesudah itu, Roh memimpin dia ke padang gurun. Jadi setelah Yesus dibaptis di sungai Yordan, Roh Kudus segera memimpin dia ke padang gurun. Di ayat 13 dikatakan begini. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Bayangkan saudara, selama 40 hari non-stop, Yesus dicobai oleh iblis. Apa yang terjadi selama masa pencobaan ini? Apakah ia jatuh ke dalam pencobaan dan kalah dicobai oleh iblis? Penginjil Markus tidak mencatatnya. Tapi kalau kita membaca teks lain dalam Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai dengan 11 atau Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai dengan 13, di sana akan tampak jelas bahwa ketika Yesus dicobai oleh iblis, ia tidak jatuh dalam pencobaan. Ia selalu menang. Relasi pribadi Yesus dengan Bapanya, apalagi selalu dipimpin oleh Roh Kudus, membuat dia tidak jatuh dalam pencobaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, siapa di antara Anda yang ingin jatuh dalam pencobaan? Pasti tidak ada yang ingin, tidak ada yang mau jatuh dalam pencobaan. Malah kalau perlu, pencobaan itu harus dihindari, jangan sampai terjadi. Bagaimana kita menghindarinya? Bagaimana supaya kita terhindar dari pencobaan si iblis? Caranya yakni dengan berdoa. Seperti yang diajarkan oleh Yesus dalam doa Bapa Kami. Dalam Injil Matius bab 6 ayat 13
Di sana ditulis sebagian dari doa yang diajarkan oleh Yesus. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Itulah salah satu bagian dari doa Bapa kami. Maka doa ini baik kalau kita doakan sesering mungkin. Kalau bisa tidak hanya satu kali didoakan dalam satu hari. Lebih sering, lebih baik. Karena lewat doa Bapa kami, kita mohon supaya dihindarkan, supaya dijauhkan dari segala bentuk pencobaan. Dalam Injil Lukas bab 22 ayat 40, Yesus juga minta kepada murid-muridnya supaya mereka berdoa. Dikatakan begini, perikop ini tentang Yesus di Taman Getsemani. Ia berdoa kepada Bapanya, tetapi para muridnya yang ikut serta dengan dia tidak berdoa. Maka Yesus katakan begini, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Setelah Yesus memberi nasihat seperti ini, Yesus kembali ke tempat dia berdoa. Ia kembali berdoa kepada Bapanya. Berrelasi pribadi dengan Bapanya. Dan setelah itu dia kembali menjumpai ketiga muridnya. Ternyata mereka tidur pulas. Maka di ayat 46 ditulis oleh penginjil Lukas begini, kata Yesus kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Inilah nasihat penting yang disampaikan oleh Yesus. Nasihat Yesus ini menjadi dasar gereja ketika gereja mengajar tentang pentingnya berdoa. Maka dalam katekismus Gereja Katolik nomor 2612 ada satu kalimat penting yang mesti kita perhatikan, bunyinya begini, siapa yang berkanjang dalam doa, ia tidak akan masuk ke dalam pencobaan. Itu berarti bahwa doa memang sesuatu yang penting yang harus kita buat untuk menjadi kekuatan dalam menghayati kehidupan ini sehingga tidak gampang jatuh ke dalam aneka bentuk pencobaan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kalau dalam kenyataannya kita sudah banyak berdoa, kita sudah berkanjang dalam doa, atau sebaliknya kita sedang lengah,
kita sedang malas berdoa, atau lupa berdoa, atau berdoa tetapi asal-asalan, hanya ketika akan makan saja, itu pun kilat, cepat dilakukan. Lalu ternyata harus menghadapi pencobaan. Pencobaan itu datang. Apa yang harus kita buat? Bagaimana sikap kita menghadapi pencobaan yang datang? Yang tidak bisa dihindari, yang tidak bisa ditolak, harus terjadi. Rasul Yakobus dalam suratnya memberikan nasihat bijak. Dalam surat Rasul Yakobus bab 1 ayat 2 sampai dengan 4, dia berkata begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Terasa agak aneh ya, jatuh ke dalam berbagai pencobaan kok harus dianggap sebagai kebahagiaan. Mana bisa? Ayat 3 ditulis begini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi pencobaan itu terjadi, harus terjadi, bisa berarti menjadi sebuah ujian iman supaya menghasilkan buah yang disebut ketekunan. Saya ambilkan contoh. Seorang umat sharing beberapa waktu lalu ketika pandemi COVID-19. Ia sudah berusaha untuk menghindar, jangan sampai kena COVID. Sebab banyak yang kena COVID dan mereka tidak bisa pulang ke rumah. Begitu masuk rumah sakit, harus diantar ke makam dan keluarganya tidak bisa mengantar sampai ke liang lahat. Dia sangat takut. Tapi sementara dia menghindar, ternyata dia kena COVID. Dan harus dirawat di rumah sakit. Dia takut mati. Seperti banyak dialami oleh mereka yang kena COVID. Lalu apa yang dia buat? Dia terus-menerus berdoa. Dia berdoa apa? Dia berdoa rosario. Yang sebelum itu dia tidak pernah berdoa rosario.
Tapi mulai hari itu dia mulai tekun berdoa rosario. Bahkan satu hari sampai 5 kali putaran doa rosario. Saking takutnya mati karena COVID. Benar yang ditulis Yakobus. Pencobaan itu membuat orang bisa mengalami ujian terhadap imannya. Dan iman itu menghasilkan ketekunan. Tekun berdoa. Dan sejak itu dia menjadi tekun berdoa rosario. Karena sudah mengalami berkat doa yang dilakukan di saat-saat takut dan kritis. Ia diselamatkan dari maut. Kekuatan doa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bagaimana misalnya selain karena sakit, entah COVID atau sakit yang lain. Dalam sebuah keluarga hadir orang yang difabel. Yang tidak pernah terpikir bahwa dalam keluargaku akan hadir, akan lahir seorang yang tidak sempurna. Yang difabel. Apakah ini terjadi karena Allah? Apakah ini sebuah pencobaan yang datang dari Allah? Gimana Bapak Ibu? Rasul Yakobus memberi nasihat begini. Dia ingatkan jemaat beriman lewat suratnya. Masih Yakobus bab 1. Di ayat 12. Ayat pertama dari perikop yang diberi judul pengujian dan pencobaan. Bunyinya begini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Ini nasihat Rasul Yakobus. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Lalu kalimat berikutnya argumentasi. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun.
Allah itu maha baik. Mana mungkin dia mencobai umatnya, anak-anaknya dengan anggota tubuh yang tidak sempurna, yang disebut difabel. Ini bisa terjadi karena human error. Misalnya, karena sang ibu mengonsumsi obat tertentu yang keras sehingga memberi efek bagi janin yang tumbuh di kandungannya. Ini hanya salah satu penyebab. Tapi kalau ini terjadi, Allah izinkan terjadi. Dan kalau Allah izinkan terjadi, Allah tidak membiarkan orang itu. Allah memberikan way out, jalan keluar, solusi bagaimana harus menghadapi anggota keluarga yang difabel. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 10 di ayat 13 menulis begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Maka dalam nyanyian Tangan Tuhan ada yang berbunyi begini, cobaan yang engkau alami tidak melampaui kekuatanmu. Cobaan yang kamu alami tidak melebihi, tidak melampaui kekuatanmu. Lalu ayat ini ditutup dengan satu kalimat. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya lihat keluarga-keluarga yang punya anggota keluarga yang difabel, yang bisa menanggung hal ini karena kekuatan Tuhan. Dan tidak mengklaim Tuhan yang mencobai, yang membuatnya. No. Cara pandang positif seperti yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus mesti ada dalam setiap kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada masa Prapaskah ini kita ambil banyak waktu, kita luangkan waktu untuk banyak berdoa. Supaya kita punya kekuatan yang datang dari atas, dari Allah.
kekuatan untuk bisa menghadapi realitas hidup, khususnya kalau harus menghadapi aneka macam pencobaan hidup. Apapun namanya. Oleh karena itu, kongregasi ibadat ilahi dalam pedoman tentang perayaan Paskah dan persiapannya di nomor 6 ditulis begini. Masa Prapaskah tahunan adalah masa rahmat. Maka kaum beriman harus lebih rajin mendengarkan sabda Allah dan berdoa. Mengapa harus lebih rajin? Saya kutip kembali kata-kata yang ditulis dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2612. Siapa yang berkanjang dalam doa, ia tidak akan masuk ke dalam pencobaan. Mari kita banyak berdoa, khususnya di masa Prapaskah, masa penuh rahmat ini.